Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bramantyo Idioso, MS, selaku Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini mewakili Ibu Menteri Keuangan yang tidak bisa hadir langsung memberikan keynote speech ya di dalam acara Indonesia Social Investment Forum tahun 2022. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu para narasumber, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu moderator, dan tentu yang kami banggakan seluruh peserta Indonesia Social Investment Forum tahun 2022. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu di dalam forum atau dalam acara hari ini. Walaupun memang tahun ini kembali kita melaksanakan acara ini secara daring, dan tahun ini adalah tahun ketujuh ketujuh kalinya bagi Social Investment Indonesia menyelenggarakan acara Indonesia Social Investment Forum, sebuah agenda yang kita desain untuk menyebarkan berbagai pemikiran, wacana, konsep maupun praktik terbaik seputar keberlanjutan masalah investasi sosial maupun hal-hal yang terkait dengan kedua hal tersebut. Yang kedua juga yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus menyadari lanskap bisnis kita telah berkembang dan bergeser cukup jauh. Sebagai contoh, menguatnya gagasan kapitalisme pemangku kepentingan atau stakeholder capitalism telah mendorong adanya perubahan yang progresif dalam hal bagaimana kemudian dunia usaha atau dunia bisnis harus menjalankan bisnisnya, termasuk harus merumuskan kembali kerangka kerja dan strategi untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya di dalam jangka panjang. Dan saat ini saya kira aras perubahan itu telah terjadi baik di level makro, di level meso maupun di level mikro. Untuk konteks Indonesia contohnya, di level makro perkembangan atau lahirnya roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1, kemudian roadmap keuangan berkelanjutan tahap kedua, maupun lahirnya POJK nomor 51 tahun 2017, itu merupakan penanda bagi kita semua tentang adanya perubahan tersebut ya, atau semakin menguatnya perhatian dari stakeholder terkait dengan bagaimana perusahaan harus mengelola seluruh resiko bisnisnya, termasuk resiko sosial dan resiko lingkungannya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di level meso kita melihat bagaimana kemudian masing-masing industri atau beberapa industri dalam satu sektor industri juga telah melakukan berbagai inisiatif yang pada intinya adalah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maupun mengintegrasikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Sebagai contoh misalkan teman-teman di kelapa sawit dengan adanya RSPO, atau kalau di Indonesia ada ISPO ya, kemudian di mining ya, atau pertambangan ya, kemudian di sektor-sektor pertanian, saya kira juga banyak muncul inisiatif-inisiatif yang pada intinya adalah ingin berkolaborasi untuk mencapai atau untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian di level mikro, banyak korporasi yang juga telah mengintegrasikan secara apik ya, bagaimana antara pencapaian target kinerja bisnis ya, itu bisa diselaraskan dengan target kinerja pembangunan keberlanjutannya. Misalkan dengan adanya banyak perusahaan yang juga sudah mulai menyusun roadmap kontribusi terhadap pencapaian SDGs maupun roadmap untuk pencapaian net zero carbon emission. Kemudian juga sebagian perusahaan sudah mengadopsi kerangka ESG untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya maupun meningkatkan komitmen untuk melakukan investasi sosial serta terus berdisiplin untuk mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu.
Nah, tentu kita semua ingin bahwa kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan keberlanjutan itu menjadi kesadaran di semua pihak, baik private sector maupun public sector maupun third sector ya. Dan itu terjadi di semua level. Nah, itulah semua untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian Indonesia Social Investment Forum tahun ini mengangkat tema From ESG to Impact Investing, How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, ESG merupakan salah satu kerangka untuk mewujudkan keberlanjutan atau salah satu kerangka dari sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Yang itu juga terkait erat dengan isu sustainability sendiri. Dan saya kira hari ini ESG itu telah menjadi common language ya di antara para pelaku bisnis dan sekaligus para stakeholders-nya. Terlepas apakah kemudian para pelaku bisnis atau stakeholder yang tadi betul-betul memahami definisi dan posisi ESG, tapi semua itu adalah hal yang patut kita apresiasi dengan segala perkembangan yang ada saat ini. Dan ke depan tentu peran ESG untuk mendorong pelaku bisnis lebih bertanggung jawab akan menjadi semakin signifikan. Sementara itu, impact investing sebagai sebuah strategi untuk mencapai sustainability juga saat ini sangat dirasakan signifikansinya, termasuk adalah di kalangan milenial. Kesadaran akan kebutuhan kita untuk mencapai atau merealisasikan Sustainable Development Goals dan meniscayakan adanya pembiayaan alternatif, termasuk dalam ini adalah impact investing, maka saya kira ini menjadi momentum yang sangat bagus agar bagaimana kemudian semakin banyak private sector ya, kemudian public sector ya, yang mengarahkan atau khususnya private sector itu yang mengarahkan portofolionya pada impact investing. Ya tentu dengan maksud agar bisnis yang telah dilakukan oleh rekan-rekan atau kawan-kawan private sector tadi bisa memberikan dampak yang lebih maksimal kepada masyarakat. Dan tentu kita juga melihat kecenderungan dari para investor dalam hal ini, mereka hari ini tidak saja ingin mendapatkan profit dari apa yang diinvestasikannya, tapi lebih jauh dari itu, para pemilik modal, para investor itu juga ingin melihat bahwa uang yang telah didedikasikan itu kemudian juga memberikan dampak yang positif seluas-luasnya bagi masyarakat maupun bagi lingkungannya. Dan di satu sisi dengan adanya keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, yang menurut saya ini adalah bagian dari enabling condition bagi penerapan ESG yang lebih progresif di berbagai sektor, serta adopsi impact investing sebagai strategi agar bisnis betul-betul menjelma sebagai kekuatan tersendiri yang signifikan di dalam memberikan kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, tantangan dunia kita hari ini juga sangatlah berat ya. Krisis iklim menjadi semakin nyata, ancaman krisis pangan dan energi juga sudah di depan mata. Persaingan geopolitik di antara negara-negara besar dan dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menuntut kita untuk benar-benar menaruh perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini, karena ini adalah masalah eksistensi dari manusia dan sekaligus planet bumi ini. Kerangka kerja ESG dan strategi impact investing bagaimana juga telah memegang peran penting untuk mengakselerasi penerapan keberlanjutan di dalam kehidupan kita hari ini. Ditambah dengan keuangan berkelanjutan sebagai enabling condition, maka kita berharap bahwa upaya untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan itu betul-betul bisa kita raih dan kita wujudkan. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kami atas nama panitia mengucapkan sekali terima kasih atas kehadiran, partisipasi, ya, dan tentu kami juga meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini nanti ada hal-hal yang mungkin kurang atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu, dan kami juga berdoa agar Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik, kemudian mendapatkan manfaat yang besar dari keberadaan acara ini, dan juga kepada para sponsor yang telah berkontribusi terhadap acara ini, PT Pertamina Persero Tbk,
kemudian Danone Indonesia, dan pada PT Petrokimia Gresik kami sampaikan, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah memberikan atau membagi sumber daya yang kemudian memungkinkan acara ini bisa terlaksana dengan lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Mahendra Siregar, Ketua OJK atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Anggota Komisi 11 DPR RI atau yang mewakili. Bapak Fajar Kurniawan, Managing Director Social Investment Indonesia, serta undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brahmantio Istijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Keuangan karena beliau tidak dapat hadir memenuhi undangan dalam acara ini karena ada komitmen lain yang bersamaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Social Investment Indonesia yang sudah mengundang kami, Kementerian Keuangan, dalam acara Indonesia Social Investment Forum 2022 yang kali ini mengambil tema From ESG to Impact Investing, How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business. Bapak Ibu yang kami muliakan, masyarakat dunia termasuk Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Setelah tantangan pandemi COVID-19 mereda, kita dihadapkan pada tantangan resesi ekonomi, kemudian geopolitik yang juga belum mereda, dan juga tantangan terhadap perubahan iklim yang semakin nyata dan terasa dampaknya. Dampak luar biasa pandemi COVID-19 dan ancaman lanjutan dari krisis perubahan iklim mendorong pergeseran arah kebijakan dunia menuju kebijakan yang lebih hijau dan biru. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan juga fokus pada upaya pengelolaan risiko dan pencegahan kerugian yang lebih signifikan di masa mendatang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa investor dan sumber pembiayaan lain juga mulai bergeser selera mereka ke arah investasi yang lebih berkelanjutan. Para pemilik dana dan sumber pembiayaan mempertimbangkan bagaimana investasinya mendukung pencapaian tujuan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Sejalan dengan perubahan tersebut, Indonesia juga berkomitmen kuat untuk memerangi krisis perubahan iklim. Tahun ini, melalui dokumen NDC, Indonesia kembali melakukan revisi target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89% dengan kemampuan nasional dan 43,2% dengan dukungan internasional. Ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Di tahun ini, Kementerian Keuangan melengkapi kebijakan fiskal terkait perubahan iklim dengan peluncuran ESG framework dan manual untuk dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dan peluncuran Energy Transition Country Platform. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, inisiatif ESG telah
awali sejak tahun 2020. Hingga pada akhir tahun 2021, Kementerian Keuangan dengan dukungan para development partners, UNDP, Bank Dunia, mengembangkan ESG Framework dan ESG Manual. Keduanya diluncurkan pada 12 November 2022 oleh Menteri Keuangan di Bali sebagai bagian dari rangkaian acara G20 Summit. Ini menandai bahwa agenda-agenda G20 banyak mengangkat isu pembangunan berkelanjutan ditindaklanjuti secara nyata dalam konteks nasional. Manual ESG memberikan panduan tentang penerapan kerangka framework ESG dan untuk memastikan penyediaan infrastruktur memberikan dampak ekonomi yang positif. Kedua dokumen tersebut juga memberikan panduan untuk meminimalkan potensi dampak negatif infrastruktur terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kegiatan mitigasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan transparan di Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur. Kami juga melakukan benchmark kerangka kerja dengan prinsip dan pedoman ESG yang berlaku di internasional. Agar kedua dokumen dapat dilaksanakan, kami di Kementerian Keuangan juga menyadari pentingnya untuk mempertimbangkan konteks lokal Indonesia. Kedua dokumen tersebut juga dilengkapi secara terinci mengenai implementasi ESG di dalam proyek infrastruktur. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami meyakini implementasi ESG dalam pembiayaan infrastruktur setidaknya akan membawa beberapa manfaat penting. Pertama, inisiatif ESG akan memungkinkan para stakeholders untuk mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Pemilik proyek dapat secara proaktif menilai risiko ESG sebagaimana diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan akan memudahkan investor untuk memenuhi standar ESG internasional. Kedua, implementasi ESG memungkinkan kita mendapatkan infrastruktur yang berkualitas. Aspek lingkungan akan dikelola secara memadai, masyarakat terdampak akan diperlakukan secara adil, dan keputusan akan dibuat secara transparan dengan cara yang tepat. Ketiga, akses terhadap pembiayaan yang favorable karena banyak lembaga pembiayaan yang mulai mensyaratkan ESG dalam penyaluran pembiayaannya. Keempat, implementasi ESG membantu pemilik proyek melibatkan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur. Selanjutnya mengenai Energy Mechanism Country Platform, dapat kami sampaikan bahwa komitmen kuat Kementerian Keuangan dalam mendukung net zero emission juga diwujudkan melalui peluncuran platform Energy Transition Mechanism Country Platform ini pada tanggal 14 November 2022. Sebagai sebuah platform, ETM Country Platform akan difungsikan untuk menampung sumber pembiayaan publik, swasta, dan filantropis yang akan diarahkan untuk membiayai dua hal, yakni early retirement pembangkit berbasis batu bara dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Platform tersebut dikelola oleh PT Sarana Menteri Infrastruktur. Platform tersebut juga diharapkan dapat memperkuat platform blended finance yang sudah ada dan berjalan sebelumnya, yakni SDG Indonesian One. Dengan country platform ini, pemerintah sebagai katalis pembiayaan untuk menciptakan proyek-proyek yang bankable diharapkan dapat diwujudkan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, dua inisiatif yang kami sebutkan tadi melengkapi sejumlah kebijakan Kementerian Keuangan dalam mengantisipasi perubahan iklim yang telah diluncurkan sebelumnya
seperti carbon trading, dan penciptaan instrumen pembiayaan hijau berkelanjutan seperti Green Sukuk dan SDG Bond. Sebelum kami akhiri keynote ini, khususnya terkait dengan ESG, kami ingin menekankan bahwa kebijakan ESG perlu dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan dampak positif infrastruktur dan sekaligus memperluas akses pembiayaan swasta. Selain itu, inisiatif peluncuran ESG ini merupakan awal dari perjalanan panjang. Oleh karenanya, framework dan manual perlu terus diperbaiki dan dikembangkan agar tetap sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan investasi. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan, saran, dan pemikiran dari acara forum ISIF pada 2 hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparan keynote speech yang telah disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Insinyur Brahmantio Isdioso MS. Nah, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, tentunya selama 2 hari mengikuti acara ISIF 2022 kali ini, kita akan mengikuti berbagai macam tema spesifik dan spesial. Tentunya setiap tema ini harus Bapak dan Ibu simak, karena akan ada giveaway hadiah spesial kepada Anda peserta yang berpartisipasi aktif dalam penanya. Dan tentunya apresiasi ini akan diberikan di setiap sesinya. Untuk itu Bapak dan Ibu harus wajib sekali, tidak boleh skip untuk mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh setiap narasumber. Kita akan segera memasuki pada plenary yang pertama dengan tema ESG Regulation, Navigating the ESG Journey. Dan tentu saja pada momen kali ini, setiap penanya atau best questioner akan dipilih 3 questioner atau 3 penanya. Untuk itu yang memenangkan Best Questioner kali ini nanti akan diumumkan pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai dari pagi hari ini setelah opening hingga sore hari nanti, Anda senantiasa mengikuti acara dan kita tentunya juga akan memberikan jeda sejenak di siang hari nanti. Langsung saja kami akan undang secara online moderator yang akan memandu pada sesi plenary kita yang pertama, yaitu Senior Advisor Social Investment Indonesia, Bapak Wahyu Aris Darmono. Kami silakan. Pada sesi plenary yang pertama ini Bapak dan Ibu, sekali lagi temanya adalah ESG Regulation, Navigating the ESG Journey, yang akan diisi oleh para narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Bapak Adi Pratomo. Kemudian narasumber yang kedua adalah Director of the ESGDS Center Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Zuziana SSI MSI. Dengan hadirnya 2 narasumber dengan kompetensi yang berbeda akan melengkapi sesi awal kita di hari pertama ini dalam ISIF 2022. Tentunya setiap tema nantinya akan mengisi banyak sekali topik-topik pembahasan di mana Anda bisa langsung berpartisipasi aktif dalam bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda nanti juga jika masih ada waktu yang memungkinkan, Anda pun bisa melakukan sharing session pada akhir setiap pemaparan materi para narasumber. Sekali lagi kita akan undang moderator yang akan memandu plenary yang pertama pada sesi kali ini, yaitu Senior Advisor Social Investment Indonesia, Bapak Wahyu Aris Darmono. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak Aris? Baik, sehat. Mbak Fani dan lain-lain bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa di Surabaya, Bapak. Baik, untuk sesi plenary yang pertama kami serahkan kepada Pak Aris. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Setelah setahun yang lalu, sebagian dari Anda saya merasa cukup familiar ya, sudah bertemu tahun lalu. Dan tahun ini, di penghujung tahun ini kita bertemu lagi membicarakan tentang ESG lagi, namun dalam kerangka yang lebih menarik kelihatannya, karena makin ramai urusan ESG di tahun ini. Untuk sesi pertama ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Zuziana. Beliau adalah Direktur dari SDG Center Universitas Pajajaran ya, Prof.
ketemu lagi kita. Kemudian juga ada Pak Adi Pratomo, Anda semua sudah mengenal beliau sebagai sekarang Kepala Divisi Penilaian Perusahaan ya, Pak Adi di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai pengantar, ini Prof dan Pak Adi, kita setahun ini makin rame banget ya urusan ESG begitu. Animo perusahaan untuk di-rating juga meningkat. Sebagian BUMN rame-rame membuat ESG roadmap bahkan gitu ya. Dan sebagiannya yang belum listing mempertimbangkan gimana nih kalau listing, kan udah mau di-rating kenapa nggak sekalian listing begitu ya. Tapi di lain sisi ya masih ada urusan soal sustainability sebetulnya ya yang perlu diberesin. Juga ada Pak Presiden sudah membuat semacam peraturan atau perpres ya kalau nggak salah ya, percepatan pencapaian SDGs gitu. Mas Fajar tadi juga di awal sudah menyampaikan banyak concern. Di tengah concern itu ESG ini makin ramai. Dan terakhir saya melihat ada dokumen dari Pak Bram ya kayak nggak salah dari Kementerian Keuangan, dokumen tentang ESG guideline ya Pak, gitu ya. Bahkan sudah lengkap juga dengan sektornya. Ini jadi makin menarik sekali di urusan regulasi. Nah, untuk kepentingan inilah terutama bagaimana regulasi ini nanti bisa memberikan arah yang baik dalam urusan ESG di Indonesia. Sesi pertama ini didedikasikan untuk itu. Ini saya tawarkan dulu kepada Pak Adi dan Profesor Susini. Pak Adi, bagaimana kalau kita persilahkan ladies first Pak untuk menyampaikan ini atau bagaimana? Saya persilahkan. Pak Adi suaranya belum terdengar Pak. Halo, sudah terdengar? Sudah Ya. Pak. Oke, monggo aja Pak Aris, silakan. Oke. Baik ya Pak. Silakan Profesor Susi. Kita berikan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit untuk memaparkan pendapat Profesor soal ESG regulation. Kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin dikasih tahu cuma 20 menit sampai maksimum 20 menit ya, tapi waktu cukup banyak karena ternyata pembicaranya hanya dua ya. Waktunya sampai jam 12 nanti Prof. Iya, punya waktu. Jadi agak bebas ini menyampaikannya, bisa lebih banyak poin-poin yang disampaikan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Wahyu Aryo Aris Darmono ini dari Senior Advisor Social Investment Indonesia. Juga selamat pagi pada dari Pak Insinyur Bramantio dari Kemenkyu, juga di sini ada teman-teman dari Social Investment Indonesia dan tentunya dari semua peserta pada hari ini, baik yang secara daring maupun secara luring. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua tentunya. Hari ini saya mungkin akan membahasnya dari sisi SDGs ya, jadi termasuk juga bagaimana nih ESG kaitannya dengan SDGs, dan tentunya ada pertanyaan yang sangat mendasar ya mengenai apakah ESG ini bisa mensupport ya secara keseluruhan implementasi dari SDGs yang tentunya menjadi salah satu istilahnya tujuan yang ingin kita capai di tahun 2030. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Saya bisa lebih santai nih ya. Oke. Nah, tema yang akan saya bawakan pada hari ini lebih kepada bagaimana kita bisa melihat dari sisi, mungkin saya nggak terlalu banyak mengenai regulationnya ya, tapi akan saya bahas sedikit saja mungkin nanti dari pembicara yang lain tentunya memberikan materi yang lebih detail mengenai hal ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit atau memberi sharing ya mengenai peran sektor bisnis dalam memperkuat kolaborasi rencana aksi dan implementasi SDGs terkait dengan ESG tentunya gitu, ESG. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah tahu dan pahami betul ya untuk teman-teman terutama dari sektor bisnis yang sudah memahami bahwa memang sekarang adalah era dari SDGs dan bahkan kita sudah masuk tahun ke-7 ya dari pelaksanaan implementasi dari SDGs ini.
yang sebetulnya ini adalah secara historical melanjutkan dari apa yang sudah kita capai dari skema pembangunan global sebelumnya yang terkait dengan Millennium Development Goals ya. Jadi memang Millennium Development Goals ini sebelumnya memang lebih banyak berbicara mengenai indeks pembangunan manusia ya. Bagaimana kita ingin meningkatkan kesehatan, menghilangkan kemiskinan, kemudian juga mengurangi kelaparan ya, kemudian juga termasuk pendidikan dan juga sempat disinggung di dalam MDGs ini adalah terkait dengan gender equality dan juga bagaimana kesehatan yang terkait dengan ibu dan anak ya, supaya kita bisa mencapai good health and well-being gitu, termasuk juga mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai penyakit-penyakit ya menular seperti HIV/AIDS, malaria dan juga penyakit-penyakit lain tentunya. Dan rasanya memang kita patut berbangga ya bahwa skema global ini sudah mencatatkan historis yang cukup penting dengan kemajuan-kemajuan dan juga pencapaian-pencapaiannya ya. Salah satunya adalah pencapaian poverty gitu ya yang cukup luar biasa. Seperti China berhasil menyelesaikan permasalahan kemiskinannya dalam waktu yang sangat singkat gitu, dan juga beberapa negara-negara lain di Asia Tenggara dan juga Asia Timur ya. Walaupun mungkin masih ada PR tersisa untuk negara-negara di sub-Saharan dan juga berbagai hal yang lainnya tentunya. Nah, apa yang sudah dicapai dan sukses secara global dalam skema MDGs ini tentu dilanjutkan sekarang ya melalui skema SDGs yang cukup lebih ambisius tentunya, karena kita punya lebih banyak lagi goal. Dan yang paling menarik dari apa yang ingin kita capai dalam SDGs ini adalah terkait dengan apa yang kita sebut sebagai keadilan intergeneration ya, karena kita sudah memasukkan goal-goal yang terkait dengan lingkungan hidup ya, kemudian juga ada goals yang terkait dengan masalah perkotaan juga, kemudian menambah lagi hal-hal yang terkait dengan tentunya strong and peace, justice and strong institution ya, masalah-masalah hukum dan juga governance. Nah ini yang penting. Nah ini juga yang sebetulnya menjadi tulang punggung dari apa yang kita kenal sekarang sebagai konsep ESG ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga perlu kita garis bawahi ya mengenai apa sebetulnya yang membedakan MDGs dan SDGs ya secara umum gitu. Jadi SDGs memang lebih luas dan lebih komprehensif dan lebih banyak lagi menekankan terkait keadilan intrageneration ya, yaitu di mana kita juga ingin menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, ketimpangan berbagai hal ya, yang ini yang ingin coba diselesaikan, yaitu keadilan intrageneration, dan juga yang paling penting lagi adalah keadilan atau antar generasi. Nah ini yang kita ingin selesaikan, masalah-masalah bagaimana kita bisa menjalankan pembangunan yang sustainable ya, artinya pembangunan yang bisa mensejahterakan masyarakat sekarang tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi yang akan datang tentunya untuk bisa menikmati juga apa yang kita nikmati sekarang ya, dan mungkin lebih baik daripada itu, sehingga kita memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, karena kita mengikuti apa yang sudah disampaikan dalam Brundtland Report di tahun 1987. Dan yang penting lagi adalah bahwa SDGs ini menekankan pada people, kemudian prosperity, dan juga planet ini yang barangkali tidak sepenuhnya dilengkapi di dalam konsep pembangunan global sebelumnya di MDGs ya. Nah, kita sekarang sudah sampai, tadi juga disampaikan oleh Mas Aris ya, bahwa kita sudah sampai pada decade of action, di mana kita sudah mulai pada tahapan untuk berkolaborasi dan melakukan aksi-aksi nyata ya. Walaupun hasil riset menunjukkan bahwa hasil riset dari Allen et al. Di tahun 2018, kayaknya SDGs itu masih lebih banyak di negara-negara ya, secara umum keseluruhan masih berada dalam proses-proses perencanaan gitu ya, kemudian mencari methods gitu ya, untuk apa supaya kita bisa melaksanakan implementasi baik, dan juga bagaimana kita bisa mencapai target-target. Padahal sekarang ini udah saatnya di mana kita sudah mulai melakukan aksi-aksi yang nyata gitu ya, termasuk bagaimana kita bisa melakukan
bagaimana tekniknya untuk bisa mencapai target SDGs melalui misalnya untuk goal-goal yang terkait lingkungan hidup ini kita bisa melakukan mitigasi, adaptasi, dan juga tentunya kita harus mulai mengukur melalui means of implementation gitu, melalui pengungkapan, laporan, dan keberlanjutannya. Juga ada berbagai agenda pembangunan, strategi-strategi yang sudah dijalankan ya, diantaranya misalnya untuk lingkungan ini ada pembangunan rendah karbon, pembangunan ketahanan iklim, dan juga indikator kinerja lainnya ya, seperti penurunan emisi, penurunan intensitas emission, dan lain sebagainya gitu. Dan ini tentunya adalah tujuannya untuk supaya kita bisa mencapai agenda global kita yang terkait dengan SDGs dan agenda global lainnya seperti Paris Climate Agreement-nya. Dan ini nggak bisa pekerjaannya dikerjakan hanya sendiri gitu oleh pemerintah itu, karena pemerintah ya pada dasarnya memang memiliki kemampuan yang sangat terbatas ya, terutama menyangkut resources ya, baik itu financial resources maupun human resources gitu, sehingga memang kita butuh adanya kolaborasi pentahelix ya. Ini juga menjadi satu karakteristik yang paling penting dari konsep global kita yang sekarang ini, yaitu SDGs ya. Jadi kita perlu pemerintah, non pemerintah, ormas, media, akademisi, filantropi, dan yang paling krusial adalah tentu pelaku usaha gitu. Ini yang paling penting ya, karena pelaku usaha ini adalah berperan sekali ya dalam implementasi SDGs, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya ya, alam, teknologi, finansial, dan juga tentu manusia gitu. Dan kita tahu ada gap pembiayaan SDGs di negara berkembang itu sekitar 2,5 triliun. Indonesia itu sekitar 1 triliun US dollar ya. Sementara kita tahu bahwa bisnis itu adalah merupakan institusi yang memiliki peran penting ya sebagai engine of economic growth dan juga menyumbang tenaga kerja yang handal ya, sumber daya manusia. Juga menjadi sumber finansial, kemudian tentu yang bisa diandalkan, dan juga sumber teknologi dan innovation ya. Di negara berkembang, bisnis menyumbang sekitar 60% output ekonomi dan juga sekitar 90% pekerjaan gitu. Nah, pemerintah itu membutuhkan kolaborasi dengan bisnis ya untuk bisa mensupport keterbatasan mereka melalui supporting SDGs ya. Bisnis baik itu melalui core bisnis maupun non-core bisnisnya gitu ya mereka. Nah di sisi lain sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, bisnis juga sebenarnya sangat berkepentingan terhadap SDGs karena SDGs dapat dimanfaatkan bagi bisnis ya, itu sebagai sebagai historical opportunity, sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk bisa membentuk, kemudian juga bisa mengarahkan dan tentunya bisa mengkomunikasikan gitu ya, dan juga melaporkan strategi, tujuan dan kegiatan mereka yang nantinya pada dasarnya itu akan memberikan manfaat juga pada bisnis gitu. Nah ini yang banyak juga yang tidak menyadari hal tersebut gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis atau industri itu tidak mungkin menjadi kuat gitu dan berfungsi di dunia yang semakin meningkat ketimpangannya gitu ya, kemiskinannya dan tentu perubahan iklim gitu ya. Jadi kita kemarin juga sudah dan perubahan iklim yang tentunya nanti bisa menyebabkan terjadinya bencana gitu. Kasus COVID-19 sebetulnya jadi wake up call buat kita gitu ya, di mana kita tahu ini sangat memukul sektor bisnis ya, sehingga dengan demikian bisnis memiliki kepentingan pribadi ya yang melekat pada SDGs gitu untuk supaya bisa merealisasikan tujuan triliunan dolar gitu ya melalui pasar baru jika SDGs tercapai. Nah ini penting ya, harus digarisbawahi gitu. Nah dengan demikian bisnis tentu menjadi salah satu tulang punggung SDGs ya. Bulan Juli lalu World Economic Forum di Davos itu ini setengah abad ya setelah WFF di Swiss di 1971, Klaus Schwab itu menyatakan bahwa keyakinan beliau itu terbukti benar gitu ya, bahwa bisnis harus melayani semua konstituen, bukan sekedar mencari profit gitu. Proof-nya apa? Ya proof-nya itu adalah bisnis sekarang di drive oleh consumer ya. Dan beliau juga menyampaikan konsep mengenai stakeholder capitalism ya, di mana
sistem di mana korporasi itu berorientasi untuk melayani kepentingan semua stakeholder gitu ya, stakeholders. Di antara pemangku kepentingan utama adalah misalnya ada pelanggan, pemasok, kemudian karyawan, pemegang saham, dan juga tentu komunitas lokal ya. Jadi di bawah sistem ini tujuan perusahaan itu adalah sebetulnya ingin mencapai atau menciptakan long term, mengungkapkan berbagai program-program yang ingin mereka lakukan terkait dengan isu yang dihadapi gitu. Kemudian di bidding. Dan kemudian bisnis mana yang bisa memperoleh untuk melakukan program-program gitu ya, membantu pemerintah dengan berbagai spesifikasi aturan, kemudian juga financial commitments, dan juga tanggung jawab publik dan tentunya private sectors gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Prof. Setelah mendengar pemaparan Prof. Susi, Pak Adi, ini banyak hal menarik ya, terutama nanti kalau dikaitkan karena tadi juga Prof. Susi menyampaikan soal indeks nih, gimana sih perannya gitu. Ada satu hal yang ya saya akan manfaatkan privilege saya sebagai moderator tentunya ya untuk menggarisbawahi atau bahkan mungkin bertanya lebih dulu, tapi nanti ada sesi tanya jawab. Anda semua para hadirin, saya lihat di chat room-nya, sayangnya saya nggak bisa nulis di chat room. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti juga kalau ada yang lain yang ingin bertanya ke Pak Adi, dipersilahkan ditulis. Nanti ada admin yang akan collect pertanyaan yang nanti juga akan ditampilkan. Tapi sebelum itu saya mau menggarisbawahi dulu karena saya nggak bisa nulis di chat. Karena ada soal agregat confusion juga ya, Prof. Susi ya, di urusan ESG gitu ya, Pak Adi gitu. Dan tadi itu agak mengejutkan saya juga gitu, memberikan sesuatu yang rada shocking juga sebetulnya menurut saya ketika Prof. Susi menyatakan soal market failure ya sebetulnya. Jangan-jangan nih gitu ya, urusan ESG yang terlalu ketat, yang terus terang saja ini kan sudut pandang investor gitu ya. Ada urusan agregat confusion juga, jangan-jangan malah berkontribusi makin gede terhadap market failure gitu ya. Nah, nanti kita lihat lah ya, ini mungkin jadi hal menarik juga gitu. Terlebih lagi juga kan di 2030 udah selesai SDGs gitu ya. Nanti apa iya kalau kita lakukan sesuatu di Indonesia gitu, gimana urusan ESG ini dalam urusan percepatan pencapaian SDGs, kontribusi perusahaan gitu terhadap SDGs, apa iya cukup waktunya? Belum lagi kalau yang baru mulai gitu kan, mau bikin entah transisi, entah apa namanya begitu ya, untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Tapi saya pikir mari kita simak dulu apa yang terjadi di capital market terutama dalam ketika ESG ini makin kesini makin intens gitu ya Pak Adi ya. Mungkin juga nanti apakah ada regulasi baru atau regulasi yang terkait juga soal antara capital market dengan sustainability, dengan SDGs dan lain-lain. Mari kita simak. Saya dapat warning dari admin begitu. Mungkin pertanyaan akan banyak, jadi mohon maaf untuk Pak Adi kembali ke 20 menit Pak, jadinya jatahnya Pak. Tapi nggak apa-apa, kan slide Bapak ada sekitar 20 Pak ya. Ya, oke, baik. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin saya minta izin dulu untuk sharing. Ada teman kami yang sharing gitu ya. Tapi kami juga terima kasih juga kepada Profesor Susi. Jadi saya juga tahu gitu kira-kira highlight apa gitu yang bisa kami di bursa dapat gitu ya dari presentasi dari Bu Susi. Mungkin pertama-tama saya boleh sharing terkait dengan apa yang terjadi di capital market yang tadi disebutkan oleh Pak Aris. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Mungkin pertama-tama saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam kondisi yang sehat sehingga dapat hadir di sini untuk berdiskusi gitu ya terkait isu penting untuk masa depan kita semua gitu. Sebuah kehormatan buat saya gitu ya dan kami Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bagian dalam event hari ini.
yaitu from ESG to impact investing, how sustainability finance is shaping the future of business dalam rangka mendukung perkembangan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Saya sangat berterima kasih sekali juga kepada Indonesia Social Investment Forum yang menyelenggarakan dan menjadi host event untuk mendiskusikan nih tren ESG. Bukan tren sih sebenarnya, ini udah mulai kebutuhan gitu ya, serta implementasinya ke depan. Ini juga merupakan bagian dari inisiatif global ya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kesadaran dari para pelaku bisnis yang penting untuk menerapkan ESG yang akan berpengaruh pada tren investasi dari investor lokal maupun global. Kehadiran saya di sini menunjukkan bahwa kami di Bursa juga mendukung ya, tidak hanya pengembangannya saja, tapi juga insya Allah penerapan dari ESG pada pelaku bisnis dan menyelaraskan mungkin aspek ESG pada bisnis mereka. Terlebih lagi kegiatan tersebut dapat ditunjukkan dalam Sustainable Report yang sudah diatur, sudah ada pedomannya, dan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasinya di pasar modal Indonesia. Mungkin slide pertama, next ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin prinsip internasional, saya mulai dari prinsip internasional dulu yang mendasari Sustainable Report adalah mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh Profesor Susi gitu ya, ada Paris Climate Agreement di tahun 2015 yang melahirkan komitmen Net Zero Transition. Mungkin selain itu di 2011 PBB juga telah menyetujui standar global yang mencegah serta mengadres risiko hak asasi manusia terhadap kegiatan bisnisnya. Nah, kemudian prinsip lainnya adalah Sustainable Development Goal yang menargetkan tujuan keberlangsungan bagi lingkungan, sosial, dan governance di 2030. Kemudian beberapa representatif organisasi di dunia memformulasikan beberapa guide di atas agreement ini ke dalam dunia bisnis. Nah, ini contohnya ada Equator Principles Association, ada International Finance Corporation, dan Principle for Responsible Investment yang didukung oleh PBB. Nah, dalam level nasional di Indonesia, itu terdapat Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang merupakan salah satu contoh dukungan Indonesia terhadap Paris Agreement. Kemudian OJK juga telah merumuskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ke dalam Sustainable Finance Roadmap pada POJK 51 2017 mengenai sustainability finance dan sustainability reporting serta green taxonomy. Selain itu juga terdapat Perpres nomor 59 tahun 2017 terkait pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dari 2017 hingga 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Kemudian juga terakhir terdapat juga panduan investasi lestari BKPM yang diluncurkan kemarin di sela-sela penyelenggaraan G20 November 2022. Next mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin berikut ini adalah pedoman IDX dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan atas Sustainability Report. Yang pertama mungkin perihal penerapan Sustainable Finance bagi institusi keuangan, penerbit, dan perusahaan publik melalui POJK nomor 51 tahun 2017. Kemudian OJK juga mengeluarkan Sustainable Finance Roadmap fase 1 untuk tahun 2015 sampai 2019 dan fase 2 untuk tahun 2021 sampai 2025. Selain itu juga OJK mengeluarkan Indonesia Green Taxonomy edisi 1 tahun 2022 sebagai pedoman industri keuangan. Nah, selain itu ada pedoman juga dari World Federation of Exchange. Kami sebagai salah satu anggota dari World Federation of Exchange, Bursa menerapkan 5 aspek sustainability sebagaimana yang telah diluncurkan oleh WFV pada tahun 2018 yang meliputi aspek-aspek
Pertama mungkin edukasi terhadap pentingnya isu-isu sustainability. Kemudian ada ketersediaan informasi ESG, bekerja sama dengan stakeholder untuk isu-isu keuangan berkelanjutan, dan menyediakan produk dan pasar terkait produk-produk keuangan berkelanjutan. Kemudian ada support juga, dukungan untuk usaha-usaha terkait sustainability dalam bentuk internal governance dan proses maupun prosedur operasional. Nah, selain itu juga sebagai anggota dari Sustainable Stock Exchange Initiative, sejak April 2019, IDX senantiasa mungkin mendukung implementasi prinsip ESG di capital market, Bapak dan Ibu. Terdapat 6 fokus yang sudah diatur oleh Sustainable Stock Exchange. Pertama adalah gender equality, decent work and economic growth, reduce inequalities, responsible consumption and production, climate action, serta partnership for the goals. Next, mungkin ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, mungkin berikut kami sampaikan perkembangan milestone dari sustainable finance di pasar modal. Mungkin karena poin-poinnya terlalu banyak, kami coba untuk highlight aja gini di mana-mana poin di mana bursa terlibat ya. Mungkin sustainable finance di Indonesia sebetulnya telah dimulai sejak 2012. Dimulai dengan Indonesia menjadi pendiri sekaligus anggota dalam Sustainable Banking Network yang diprakarsai oleh IFC dan World Bank. Kemudian partisipasi IDX sendiri dimulai pada tahun 2018 yang ditandai dengan dukungan terhadap pengembangan dan peluncuran Green Bond di Indonesia dan juga keikutsertaan pada Climate Change Bonds Initiative Partner Program. Kemudian dilanjutkan tahun 2019, di mana IDX menjadi bagian dari Sustainable Stock Exchange. Kemudian tahun 2020, IDX ESG Leaders Index itu diluncurkan. Ini bekerja sama dengan peringkat Sustainalytics. Selain itu, pada peraturan 1B yang juga baru diluncurkan pada tahun tersebut, terdapat bursa juga memberikan insentif untuk penerbitan Green Bond. Nah, keikutsertaan IDX dalam usaha terkait sustainable finance pun berlanjut pada 2021, Bapak dan Ibu, di mana IDX meluncurkan juga IDX ESG Microsites, sebuah platform yang bertujuan untuk meningkatkan ya literasi investor terhadap isu sustainability, serta mendorong perusahaan dalam usaha-usaha untuk mengarah ke sustainable. Oke, selanjutnya berikut ini, next mungkin. Ya, berikut ini kami sampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian, inisiatif-inisiatif dari IDX untuk penerapan dari ESG dan Sustainable Finance dengan melaksanakan 5 kategori dari program yang sesuai dengan 5 prinsip dari Sustainability World of Federation Exchange untuk mendukung shifting ya ke arah sistem keuangan yang lebih sustainable dan inklusif. Pertama adalah mungkin terlibat bersama stakeholder untuk menerapkan sustainable finance. Nah, di sini bursa membangun hubungan dan kolaborasi yang erat dengan lembaga terkait. Mungkin ada beberapa untuk mencapai sustainable finance bersama-sama. Kemudian adalah menyediakan infrastruktur baik pasar maupun produk. Pertama itu bursa menyediakan kesempatan untuk UMKM untuk dapat tercatat, serta juga menyediakan inkubator yang memberikan bantuan untuk startup yang baru memulai gitu ya, untuk memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh, untuk dapat sustainable dengan program inkubasi yang dapat mempercepat juga gitu ya untuk persiapan IPO dari startup tersebut gitu ya. Kemudian bursa juga mendukung produk hijau dan yang berhubungan dengan ESG
juga menyediakan 45 indeks ESG dan insentif untuk produk hijau. Untuk inisiatif di masa depan ya, untuk infrastruktur, insya Allah bursa sudah menyiapkan, mungkin ya sudah mulai mengembangkan gitu ya sistem perdagangan karbon dan informasi ESG risk rating di website bursa. Kemudian untuk penerapan good corporate governance pada internal bursa, itu ada bursa menerapkan beberapa sistem ISO ya untuk standar ISO untuk memastikan implementasi dari GCG di bursa sendiri gitu ya sesuai dengan standar global. Keempat mungkin edukasi kepada stakeholders Bapak dan Ibu. Bursa ini juga mempromosikan literasi atas sustainable finance dan inklusi kepada stakeholders bursa. Khususnya ini adalah perusahaan tercatat dan anggota bursa dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Kemudian 5 itu adalah akses informasi di mana bursa mengusahakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi yang tidak sembarangan atau asimetrik untuk investor dengan mengembangkan platform informasi yang meningkatkan distribusi informasi baik dari perusahaan tercatat, dari dari anggota bursa gitu ya, agar informasi ini efisiensi dan efektif distribusinya, sekaligus juga tepat waktu dan reliable kepada publik. Berikutnya mungkin kami akan sedikit meng-highlight terkait dengan indeks yang ada, yang terkait dengan ESG yang ada di bursa. Di sini tujuannya memang untuk memandu investor mungkin dalam investasi berbasis ESG dan juga sekaligus mempromosikan perusahaan gitu ya dalam untuk mengikuti praktek yang ada dalam prinsip ESG. Nah, IDX sudah meluncurkan 5 indeks berbasis ESG. Pertama-tama adalah indeks Sri Kehati, merupakan indeks yang ESG yang mungkin paling tua gitu ya, yang diperkenalkan di tahun 2009. Penyedia penilai ESG-nya adalah Yayasan Sri Kehati dengan konstituen indeks itu sebanyak 30. Kemudian indeks ESG Leaders yang diluncurkan di tahun 2020. Ini dengan penyedia penilaian ESG-nya adalah Sustainalytics. Kami bekerja sama dengan lembaga tersebut. Konstituennya, indeksnya adalah sekitar 25. Dan ketiga adalah indeks ESG Sector Leaders, IDX Kehati. Ini diluncurkan di 2021. Dengan penyedia penilaian ESG-nya adalah Yayasan Sri Kehati juga. Jumlah konstituennya ini tidak tetap, jadi dapat berubah-ubah sewaktu-waktu gitu ya. Kemudian ada indeks ESG Quality juga, 45 IDX Kehati. Ini diluncurkan juga di tahun 2021. Sama penyedia penilaian ESG-nya juga sama, yaitu Yayasan Kehati. Jumlahnya konstituennya ini adalah 45 saham. Terakhir kami yang paling baru adalah indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders yang diluncurkan di 2022 dengan penyedia penilaian indeks dengan ESG-nya adalah Carbon Emission Intensity Scope 1 plus 2. Konstituennya kurang lebih itu adalah 45 saham juga. Mungkin serupa dengan ESG Quality 45 IDX Kehati. Next mungkin. Ini mungkin lebih kepada gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kami melakukan proses penyusunan IDX ESG Leaders gitu ya, di mana IDX bekerja sama dengan ESG rating provider yaitu Sustainalytics. Pertama itu kami dapat sampaikan memang populasi yang digunakan adalah sebatas dengan konstituennya adalah dari populasi yang ada di populasi saham yang tercatat ada di indeks IDX 80. Nah, kemudian dari 80 perusahaan tersebut ini diberikan peringkat berdasarkan kriteria dari ESG risk
dari Sustainalytics. Nah, hasil dari proses peningkatan ini kebetulan terbagi ada beberapa level ya Bapak dan Ibu, negligible, low, medium, high, dan severe. Nah, kemudian ada perusahaan tercatat yang mungkin mendapatkan level ESG-nya risk levelnya itu high atau severe itu kami keluarkan gitu ya dari perhitungan. Kemudian sisanya pun itu dipilih 25 perusahaan saja yang tertinggi dari level ESG risk ratingnya. Nah, dari situ terpilih indeks ESG Leaders. Pemilihan konstituen ini dilakukan setiap bulan Maret dan September. Itu biasanya kami melakukan perubahan yang besar terkait dengan konstituennya. Dan setiap Juni dan Desember biasanya ada perubahan minor. Ini terkait lebih kepada bobot dari masing-masing sahamnya. Dengan adanya indeks ESG Leaders ini dapat digunakan oleh manajer investasi baik lokal maupun global ya Bapak dan Ibu sebagai underlying dari ETF maupun reksadana. Peringkat yang dikeluarkan Sustainalytics sendiri terlepas dari penggunaan untuk indeks dapat menjadi panduan juga bagi global investor gitu ya, global fund atau local fund gitu ya, sehingga dapat meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia, hopefully. Bagi perusahaan yang tercatat di IDX 80 sendiri yang tidak terpilih mungkin ya ke dalam indeks ESG Leaders ini, kami harapkan sih terpacu untuk dapat melakukan perbaikan mungkin dalam penerapan aspek-aspek ESG pada bisnisnya. Next, mungkin saya tidak akan terlalu detail terkait dengan hal ini. Mungkin ini lebih kepada isu-isu ya Bapak dan Ibu. Ini menjabarkan daftar isu-isu terkait ESG yang digunakan oleh Sustainalytics dalam menyusun ESG risk rating. Ini terdapat 20 ESG isu mulai dari access to basic services, bribery and corruption, hingga resource use. Nah, adapun 6 corporate governance aspek juga masuk penilaian seperti board and management quality and integrity, hingga stakeholders governance. Sebagaimana Bapak Ibu dapat lihat pada slide berikut ini. Oke, next mungkin. Ini grafik berikut ini perusahaan tercatat dapat dilihat ya Bapak dan Ibu sekalian, perusahaan tercatat semakin baik gitu ya, aware gitu ya terhadap risiko ESG, terutama perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kategori masuk dalam pemilihan indeks IDX 80 dan sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil risk rating perusahaan yang semakin menurun setiap tahunnya, di mana semakin kecil risk ratingnya itu semakin baik. Kira-kira pada grafik di sebelah kiri, rata-rata dari ESG risk rating perusahaan di IDX 80 ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini merupakan hal yang baik ya Bapak dan Ibu, karena semakin rendah rating maka semakin rendah pula exposure perusahaan tersebut terhadap risiko ESG. Sedangkan pada grafik yang sebelah kanan ini terjadi peningkatan pada perusahaan yang memperbaiki ESG risk ratingnya dari 2020 ke 2021 di IDX 80. Semakin banyak perusahaan yang masuk dalam indeks IDX 80 yang memiliki rating eligible ke medium gitu ya Bapak dan Ibu. Berikut ini lebih kepada green bond. Jadi ya di pasar modal Indonesia sejak diterbitkannya POJK nomor 60 tahun 2017 terkait green bond, saat ini sudah tercatat 3 produk green bond yang di Bursa Efek Indonesia. Pertama adalah PT Sarana Multi Infrastruktur yang
bondnya bernilai 500 miliar di tahun 2018. Kemudian ada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang bernilai bondnya bernilai 5 triliun di tahun 2022, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang nilainya 2,5 triliun di tahun 2022. Nah, kalau Bapak lihat gitu ya, jarak penerbitan antara penerbitan green bond pertama ke penerbitan kedua itu butuh waktu yang cukup lama ya Bapak dan Ibu, yaitu sekitar 4 tahun. Untuk hal tersebut maka kami gitu ya bersama OJK dan regulator lain ini sudah berdiskusi dan mengevaluasi kondisi ini di mana kira-kira mencari solusi untuk mendukung penerbitan produk terkait ESG di pasar modal Indonesia. Selain itu juga saat ini jumlah penilai di Indonesia sendiri gitu ya, penilai ESG di Indonesia yang akan digunakan untuk penerbitan green bond itu juga alhamdulillah terus bertambah Bapak dan Ibu. Sebelumnya asesor itu biasanya dari luar gitu ya, namun sekarang terdapat juga asesor lokal seperti misalnya SDGs Hub Indonesia UI yang itu yang digunakan untuk penerbitan green bond. Kemudian sehubungan dengan bagian dari inisiatif mendukung penerbitan green bond baik di OJK dan IDX itu kami menyediakan insentif kepada penerbit supaya lebih ramai ya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Di OJK sendiri insentif tersebut terdapat pada POJK nomor 60 tahun 2017 terkait penerbitan dan persyaratan green bond. OJK memberikan diskon pungutan atas biaya pendaftaran green bond menjadi sebesar 25% saja gitu ya Bapak dan Ibu. Sedangkan kami di bursa itu mendukung penerbitan green bond melalui diskon gitu ya untuk biaya annual listing fee-nya yang dikenakan hanya 50%. Nah, itu hal ini tercantum pada peraturan kami di peraturan nomor 1B terkait pencatatan efek bersifat hutang. Nah, bursa sih berharap dengan insentif gabungan ini dengan dukungan terus menerus dari regulator gitu, penerbitan green bond di masa depan juga akan meningkat. Berikutnya mungkin terkait dengan sustainability reporting ya Bapak dan Ibu. Dapat kami sampaikan bahwa memang ini peraturannya dari OJK, itu OJK secara bertahap telah mewajibkan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk menyusun sustainable finance action plan dan menerbitkan sustainable report. Hal tersebut itu tertuang pada Sustainable Finance Roadmap yang di dalamnya mengatur rujukan dari dan panduan laporan keberlanjutan yang diatur dalam pertama itu POJK 51 tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Kemudian ada juga SE OJK nomor 16 tahun 2021 yang merupakan pedoman lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Secara bertahap, seperti tabel terlihat pada slide ini, untuk bank skala besar, yaitu yang kategorinya adalah bank buku 3, 4, dan bank asing itu ditetapkan periode pelaporannya mulai pada 2019. Kemudian bank skala sedang dan kecil itu kategori bank buku 1 dan 2, serta perusahaan publik dan tercatat skala besar dengan aset di atas 250 miliar itu ditetapkan periode pelaporan 2020. Kemudian untuk perusahaan publik tercatat untuk medium dengan aset antara 50 miliar hingga 250 miliar rupiah itu ditetapkan periode pelaporannya 2022, sementara perusahaan publik tercatat kecil dengan aset di bawah 50 miliar ditetapkan periode pelaporannya di 2024. Nah, khusus penyampaian Sustainable Report 2021 ini diberikan
relaksasi Bapak dan Ibu hingga 31 Mei 2022. Ini berdasarkan juga oleh SEOJK nomor 4 tahun 2022. Nah, bisa dilihat pencapaiannya ya kira-kira berdasarkan penyampaian sustainable report oleh perusahaan publik tercatat, itu ya terdapat kenaikan setiap tahunnya. Untuk sustainable report tahun 2020 yang disampaikan pada Desember 2021, angka presentasinya itu masih 20% Bapak dan Ibu. Tapi untuk yang tahun 2021, ini yang kebetulan diberikan kelonggaran hingga 31 Mei 2022, angka presentasenya mencapai 71%. Sedangkan diukur per 30 Juni 2022, angka persentasenya juga sudah bertambah Bapak dan Ibu menjadi 76%. Oke, next mungkin ini lebih terkait kepada kerjasama kami, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah liputan-liputan seminar yang telah dilaksanakan oleh Bursa. Jadi Bursa juga menyediakan capacity building bekerja sama dengan Global Reporting Initiative atau GRI dalam rangka meningkatkan awareness terkait sustainable reporting yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, untuk event-event di masa depan maupun mungkin di masa lalu gitu ya, dapat dicek di link Microsoft dari Bursa gitu ya. Itu di sini kelihatan nggak ya? Mungkin ada esg.idx.co.id /events. Ini mungkin lebih detail terkait Microsoft ini akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, ini kurang lebih ada alamatnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini alamatnya. Kemudian Bursa ini juga dengan dukungan OJK dan SRO ini menyediakan microsite yang berisi informasi terkait aspek keberlangsungan dan prinsip-prinsip ESG, dengan juga dilengkapi virtual showcase dari para praktisi ESG Indonesia yang bisa dijadikan contoh dan tolak ukur bagi pelaku bisnis Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa stock exchange yang lain, ini fitur yang diunggulkan oleh IDX adalah adanya ESG Star Listed Companies yang diperhitungkan berdasarkan ESG Risk Score dan rasio free float dan beberapa aspek lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di slide ini beberapa nama gitu ya dari saham-saham yang masuk ke dalam Star Listed Companies tersebut. Kemudian ini mungkin slide terakhir dari saya. Ini terkait rencana ESG ke depan. Bursa akan memulai saat ini ya, sebenarnya sudah memulai. Kami sedang mengembangkan carbon trading di tahun 2023 ini. Bursa saat ini ditunjuk sebagai tempat perdagangan karbon, mendapatkan mandat ya. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan melakukan proses checking. Dalam hal ini Bursa akan menyediakan sistem perdagangannya saja. Dia penyedia sistem dikembangkan mulai tahun 2023. Nah, carbon trading development ini mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah cukup familiar gitu ya. Saya juga kebetulan dapat kesempatan untuk mulai belajar gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi mungkin ada batasan-batasan yang bisa diperdagangkan di dalam mekanisme pasar dari karbon ini gitu ya. Selain itu juga Bursa juga berencana untuk meletakkan informasi terkait dengan penilaian ESG pada website Bursa, dan diharapkan website tersebut dapat diakses mulai November 2022 ini, cuman mungkin masih ada beberapa pengembangan sehingga insya Allah mudah-mudahan bulan ini sudah siap semua gitu ya Bapak dan Ibu. Dan terakhir juga dapat mengikuti isu-isu ESG, Bursa akan terus-menerus menyediakan capacity building untuk stakeholders melalui ESG showcase, dan ada exhibition-nya juga
sejak 2017 hingga saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih banyak. Setelah mendengar pemaparan dari Pak Adi, saya tuh tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan webinar. Webinar itu kan biasanya sudah semua menyampaikan paparannya langsung dibuka sesi tanya jawab dengan audiens gitu ya. Tapi ini saya ngeliat sebetulnya ada sesuatu yang menarik ini. Kalau Pak Adi dan Profesor Susi berkenan gitu ya, saya tanya dulu apakah ada yang mau saling didalami dulu. Prof Susi mau ada sesuatu yang didalami dari pemaparan Pak Adi dan juga sebaliknya. Karena saya mencatat begini ya, tadi di awal Prof Susi menyampaikan ya perusahaan itu yang paling banyak engagement-nya itu SDGs 8 dan 13 gitu ya. Yang paling sedikit SDGs 2 dan 14 gitu ya. Sementara tadi di panduan di guidance-nya BEI, IDX ya soal SDGs itu kan 6 aja ya Pak Adi ya. Di slide 6 tuh kalau nggak salah tadi itu SDGs 5, 8, 10, 12, 13, 17 gitu. Seingat saya juga GRI bilang dari 169 target SDGs, yang relevan buat perusahaan itu cuma 55 target. Dan kalau Anda listed, cuma 33 target, gitu. Ya, seingat saya begitu, GRI juga bilang begitu. Nah, Prof. Susi mungkin ini sekaligus saya pakai privilege saya sebagai moderator ya. Gimana menurut pendapat Susi sendiri ya, kalau misalnya memang guidance-nya untuk capital market sementara ya, seperti ini. Apakah perlu ada regulasi lain misalnya? Contohnya begini, MSCI itu baru kemudian menyatakan menganut double materiality, bahwa artinya kalau MSCI kasih rating ada jaminan ini bukan dari sudut pandang investor aja, tapi juga dari sudut pandang para pemangku kepentingan lainnya. Ya, meskipun saya juga belum tahu nih Pak Adi, mohon dijelaskan gimana itu bisa diimplementasikan di capital market soal double materiality, sementara kita tahu capital market itu memang informasinya kebanyakan digunakan oleh investor gitu ya. Jadi ini sebetulnya bagaimana sebetulnya kita navigating the journey of ESG gitu di Indonesia. Apakah pada akhirnya kita akan mungkin tahun ini sampai beberapa tahun kemudian akan tetap berada ya di capital market, tetap di capital market gitu. Yang di urusan sustainability, sustainable development tetap seperti semula, atau adakah sebetulnya irisan yang juga nanti bisa semakin besar ya sampai level tertentu tentu saja yang masuk akal, yang bisa membuat urusan ESG ini kemudian menjadi kontribusinya lebih baik ke dalam urusan keberlanjutan, atau kita semua sebagai stakeholder berketetapan enggak deh, kayaknya untuk sementara waktu kita akan memperkuat masing-masing dulu, supaya nanti kemudian, ya terserah regulator nanti, tapi kita, para pelaku ini, memperkuat masing-masing dulu, sambil nanti secara natural pasar ini gimana gitu keputusannya. Apakah begitu? Ini saya mohon ide, mohon saran juga dari Prof. Susi sama Pak Adi soal ini. Mungkin Prof. Susi dulu, silakan sebelum nanti kita lihat pertanyaan apa yang sudah dikolek dari audiens. Silakan, Prof. Ini lumayan cukup memerlukan pemikiran ya, Mas. Seperti tadi ya, apa yang sudah dikeluarkan oleh tentunya OJK yang terkait dengan goals yang menjadi priority gitu ya. Itu kan sebetulnya juga pasti saya juga nggak tahu basisnya apa gitu. Tapi kalau menurut saya sih dari 180 kita punya 289 indikator sekarang yang kita butuhkan untuk disupport ya oleh industri gitu dan juga private sector tentunya. Mungkin yang masih dijadikan sebagai priority adalah yang terkait dengan core business mungkin ya, sehingga mereka konsentrasi pada hal-hal tertentu. Tapi ke depan menurut saya sih kita kan udah bukan lagi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa apa istilahnya sekarang ini kita udah bukan cuman melihat dari sisi kepentingan bisnis, tapi juga udah menyangkut kepentingan stakeholder secara luas. Sehingga memang
kita bisa bergerak dari berbagai terutama ya tujuan SDGs yang ada gitu, sehingga masing-masing dari private sectors bisa istilahnya bisa memprioritaskan kepada kepentingan stakeholders dahulu di samping daripada kepentingan bisnis tentunya, sehingga mereka bisa memilih apapun juga gitu yang menjadi issues yang ada dan bisa diselesaikan. Jadi nggak harus konsentrasi atau tidak harus fokus pada apa yang sudah digariskan misalnya gitu ya, dari apa yang kebijakan-kebijakan yang ada yang tadi disebutkan. Kemudian kalau bagaimana sebetulnya untuk memainstreamingkan itu semua, ya tentu itu melalui proses gitu ya. Proses artinya kita punya waktu sampai 2030 dan ini saya yakin bahwa kita nggak akan bisa mencapai target-target yang ada secara keseluruhan ya. Artinya kan apa kira-kiranya yang menjadi isu yang paling penting dan yang kita butuhkan, dan yang tentunya itu sudah ada juga analisisnya, dan kami di SDG Center sebetulnya sudah melakukan apa yang kita sebut sebagai intelligence analysis ya, sehingga kita butuh beberapa support ya, baik itu dari bisnis maupun dari stakeholders yang lain terkait dengan indicators yang kita anggap sebagai indicators yang bisa menjadi driving force bagi indicators yang lainnya. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan juga ya dan di-mainstreamingkan, dan itu tidak berarti bahwa indicators tersebut ada indicators yang masuk dalam kategori yang tadi disebutkan ya, misalnya konsentrasi di SDGs 6 dan lain sebagainya gitu. Untuk corporate sekarang ini ya, yang menjadi kebijakan. Itu bisa jadi dari yang lain gitu. Nah saya rasa ya penting untuk mengadres hal-hal yang seperti itu gitu, yang sementara ini memang belum banyak disosialisasikan pada sektor bisnis. Kira itu kali ya, atau nggak tahu saya bisa menjawab pertanyaan atau bisa menjawab diskusi ini secara ya. Prof, ini nanti kan akan jadi tematik diskusi selama 2 hari ini juga, Prof. Suaranya apa? Iya, Pak Adi, mohon idenya Suaranya bagaimana, Pak? ini hilang-hilang ya. Hilang ya suaranya. Pak Adi masih mute, Pak. Ya, silakan, Ya. Pak. Ya, terima kasih. Saya juga Yang nggak sependapat stable dengan saya kayaknya nih internetnya. nggak apa-apa, Bu. Saya sependapat dengan Profesor Susi. Pertama, ini pertanyaannya cukup sulit ya. Jadi Saya kayak ujian sidang. jadi kalau ngomongin indikator Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, mungkin kami itu di bursa juga memberikan semacam supaya pelaku pasar lebih aware gitu ya, memberikan edukasi juga gitu ya, memberikan semacam ya sedikit pressure lah kepada mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin priorities gitu ya, ya mungkin dari beberapa poin dari indikator itu juga cukup banyak Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Dan setuju dengan Profesor Susi juga, dengan perjalanan waktu begitu mungkin kita akan bicara tidak hanya beberapa indikator saja gitu, tapi mungkin puluhan, mungkin ke depannya adalah mungkin lebih banyak lagi gitu ya, yang akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di capital market gitu ya. Dan evolusi ini juga tidak saya bilang juga untuk orang paham juga itu tidak butuh waktu yang tidak butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Tidak bisa singkat juga gitu. Banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kami pun misalnya di bursa gitu ya, itu kami mulai dengan beberapa poin saja, beberapa indikator saja gitu. Tapi saya paham sih Pak, bahwa memang untuk kedepannya ini akan menjadi sebuah topik atau isu yang akan menjadi game changer gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana investor gitu sudah mempertimbangkan banyak hal gitu untuk mulai investasi. Kita lihat saja gitu untuk seperti sektor pertambangan, terus beberapa sektor yang mungkin tanda kutip kurang ramah lingkungan gitu ya. Itu beberapa fund itu sudah
mulai menarik gitu ya. Dan ini juga terlihat dengan dukungan dari pihak-pihak profesi penunjang di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa seperti underwriter gitu ya, yang biasa membawa proses untuk tercatat di bursa, untuk bisa IPO itu mereka mempertimbangkan beberapa, oh ini perusahaannya udah ada sertifikasi ini belum, perusahaannya sudah melakukan ini belum, bagaimana terkait dengan studi kelayakan dan bagaimana ini. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya kan di dalam indikator tidak semuanya tercantum, termasuk gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu sih yang saya lihat gitu, bahwa memang dari perusahaannya sendiri itu juga mulai memperbaiki, mulai mengerti, mulai paham gitu dengan ESG dan beberapa indikator yang memang dibutuhkan gitu. Dan mereka juga melakukan itu tidak hanya untuk masuk indeks saja gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi ada hal-hal lain seperti misalnya memang ada nih investor internasionalnya atau globalnya yang menelpon atau berkomunikasi secara langsung kepada si investor, mengirimkan email dan sebagainya, menanyakan beberapa poin-poin gitu. Apakah perseroan sudah melakukan ini, poin-poin ini gitu ya. Dan itu menjadi catatan juga buat si perusahaan tercatat sendiri gitu ya, untuk bisa ini. Jadi saya lihat sih sebenarnya mungkin kalau ditanya nanti akan beririsan, pasti Pak gitu ya. Dan kesadaran ini mungkin memang tumbuhnya tidak secara cepat gitu ya, tapi insya Allah sih kita menuju ke sana sih Pak. Dan saya kira sih nanti di tahun 2030 sendiri ini semua bisa memenuhi semuanya. Insya Allah, hopefully ya, Bapak dan Ibu. Bila memang ada peluangnya, mungkin jadi satu mata kuliah di Unpad, boleh ya Prof? Untuk mempercepat tumbuhnya irisan-irisan itu tadi dan pemahamannya semakin komprehensif soal ESG dan pembangunan berkelanjutan. Ya, sebenarnya kita punya program studi tuh, S2 untuk Sustainability Science ya. Mungkin di sana bisa banyak materi yang bisa terkait dengan hal tersebut. Oke, menarik sekali. Oke, pemaparan dari Prof. Susi dan Pak Adi sudah mendapat banyak tanggapan di chatroom. Admin, Mas Arief, silahkan ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya, ditujukan untuk siapa. Kemudian mungkin nanti langsung bisa dijawab saja satu persatu ketika sudah ditampilkan. Silakan, Mas Arief. Belum muncul? Ada gangguan teknis kelihatannya. Mas Arief. Oke, kelihatannya ada gangguan teknis. Saya pilihkan saja kalau begitu pertanyaannya untuk dijawab. Mungkin yang pertama untuk Prof. Susi dulu ya. Ini dari Pak Muhammad Irfan Hafid. Seperti kita ketahui, skala bisnis yang ada di Indonesia begitu beragam, dan keberagaman ini memungkinkan terjadi beragamnya juga. Oke, sebentar, kelihatannya sudah mulai ini. Beragamnya terhadap implementasi SDGs. Oke, mari kita lihat sama-sama. Pertanyaan untuk Prof. Susi yang dipilihkan oleh admin dari Mbak Umu. Platform SDGs lebih mengarah kepada peran pemerintah, dan ketika perusahaan melakukan pelaporan, capaian agak beda bahasanya, dan tidak menjadi perhatian korporasi. Kurang eye-catching gitu ya untuk korporasi. Sering terjadi juga potensi double atau overclaim lah sebenarnya, kontribusi.
karena dilaporkan di semua lokasi baik dari unit hingga corporate. Satu pertanyaannya, apa perlu review bagaimana proses pelaporan yang integratif yang diatur pemerintah untuk korporasi dan tidak overclaim? Dua, bagaimana pemerintah dapat meyakinkan atau memaksa korporasi untuk melakukan perencanaan dan pelaporan untuk mendukung SDGs sehingga effortnya sekencang ESG. Ya, ini memang terasa banget ketika ESG ini kan urusan duit banyak, duit gede, nggak ngurusin ESG, nggak dapat duit gitu. Sementara ada satu lagi kontribusi terhadap SDGs, cuma pelaporannya sering overclaim. Silakan, Prof. Susi. Ini pertanyaannya boleh dilihat ya, gitu ya. Ya, Oke. silakan. Jadi sebenarnya platform SDGs sebenarnya bukan, tadi kan sudah saya sampaikan ya, kita semua pentahelix, nggak mengarah pada peran pemerintah, bahkan peran pemerintah tuh tadi sudah saya sampaikan juga cukup kecil ya, karena memang resources yang terbatas dari pemerintah. Sehingga memang dibutuhkan support dari bisnis lebih banyak. Dan memang pelaporan ini saya juga nggak ngerti, kadang bahasanya itu memang menjadi agak berbeda karena memang fokus-fokus dari masing-masing corporate itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan banyaknya double dan more claims. Karena untuk kepentingannya juga kepentingan macam-macam juga. Nah saya bilang tadi ada kepentingan greenwashing. Salah satunya adalah yang berdampak pada adanya greenwashing dan juga tentu salah satunya warm glow gitu. Nah sehingga memang menurut saya sih emang kalau banyak aturan juga bikin pusing gitu ya. Cuman memang untuk membuat laporan seperti ini kan seperti sustainability report, kemudian SDGs report, ya, kemudian juga karena terkait dengan misalnya proper gitu ya, sehingga mereka butuh untuk melaporkan social investment dan lain sebagainya. Dan ini memang butuh ada review ya, sehingga kan kadang-kala mungkin di dalam proses-proses penilaian seperti proper dan lain sebagainya bisa jadi misleading juga ya, karena itu tadi adanya overclaim yang. Tapi saya yakin bahwa teman-teman misalnya di proper itu juga mereka sudah memiliki guidelines ya untuk bisa melihat dari sisi, dan mereka juga melakukan tentunya langsung peninjauan dan juga pengukuran kembali gitu ya untuk apa yang sudah dilakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diukur juga. Nah ini yang menjadi penting menurut saya, perlunya adanya semacam guidelines ya supaya kita bisa jangan sampai terjadi adanya overclaim misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau gimana penerapan SDG bisa menjadi data kinerja, ya tentu ini menjadi kebijakan dari harusnya ada regulasi juga dari pemerintah ya, dan juga tentunya dari corporate juga ya, yang bisa memasukkan bagian-bagian yang bukan cuma sekedar due diligence, tapi juga tentunya adalah yang non-core yang bisa dimasukkan dalam kinerja perusahaan misalnya gitu. Saya rasa sekarang kan udah arahnya ke sana karena kita udah punya ESG ya, sehingga paling enggak itu menjadi salah satu apa istilahnya pengarah buat kita untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana kita bisa memasukkan data itu menjadi salah satu data kinerja. Itu juga sebetulnya yang terjadi di kami ya di sektor pendidikan. Di university itu sebenarnya kita juga punya institusi perankingan global ya, yang juga mengarah pada SDGs. Salah satunya adalah Time Higher Education. Nah mau nggak mau itu secara tidak disadari gitu, itu menjadi bagian dari bagaimana bisa mengarahkan sistem governance kita, sehingga kita menjadikan itu sebagai bagian dari istilahnya adalah indeks atau perhitungan dari kinerja kita ya. Contohnya misalnya bagaimana kita bisa melakukan program-program yang sifatnya non-core di dalam business university itu untuk bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan yang mensupport SDGs. Nah, ini kemudian menjadi bagian yang kemudian menjadi indikator kinerja kita kami juga di university. Dan ini mungkin bisa dilakukan juga pada sektor-sektor yang lain ya, bisnis yang lain. Karena kalau saya anggap kayak university itu adalah merupakan sektor business education ya, jadi hampir sama dengan yang lain. Kemudian bagaimana strategi lembaga pemeringkatan ESG ini menentukan peringkat ESG sebuah perusahaan terhadap sumber daya alam yang tidak dimonetisasi oleh pasar. Nah ini memang menjadi salah satu loophole juga di dalam pemeringkatan ESG. Saya tidak melihat adanya misalnya pengukuran yang lebih
lebih komprehensif ya, atau lebih dalam ya terkait dengan pemanfaatan dari barang-barang yang tidak ada harganya di pasar gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya ya, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menjaga atau juga mendevelop biodiversity dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya juga nggak ada nilainya. Sehingga kadang-kala untuk satu wilayah dengan nilai yang dengan wilayah lain itu juga berbeda-beda, karena memang kan semuanya berbasiskan kepada ada perhitungan-perhitungan dan metodologi yang sudah biasa digunakan ya di dalam valuasi ekonomi, dan itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Dan ini tentunya akan menyebabkan penilaian terhadap rating SDGs juga akan berbeda-beda. Ada di antaranya yang under value, juga ada yang over value gitu. Nah, bisa jadi itu akan menyebabkan terjadinya semacam greenwashing ya, karena adanya over value. Nah, ini sebetulnya bisa disolusikan ya, karena kita kan sebetulnya tidak harus melakukan studi sendiri ya. Kalau zaman sekarang ini kita sudah memiliki berbagai metodologi yang banyak ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknik benefit transfer atau back of the envelope ya, yang itu berasal dari sebetulnya studi-studi yang sudah ada. Dan yang harus kita lakukan adalah adjustment tentunya untuk setiap wilayah yang berbeda, karena kan masing-masing memiliki purchasing power parity yang berbeda-beda. Nah, ini yang paling penting harus dilakukan, itu adjustment, termasuk juga adjustment dari misalnya inflation dan lain sebagainya, sehingga nanti nggak akan terjadi under value atau over value. Nah, ini yang sebetulnya harus masuk dalam kategorisasi di dalam pemeringkatan atau rating ESG yang saya tidak lihat gitu. Ini menjadi salah satu loophole juga. Mungkin itu. Masih ada lagi kah pertanyaannya? Oh, sekarang pertanyaan untuk Pak Adi. Silakan Pak Adi dari Mbak Nurkomaria. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens gitu ya. Pertama dari Ibu Nurkomaria gitu ya. Why is green bond as a scheme to accelerate on achieve in market capital gitu ya. Mungkin sedikit gambaran Bapak dan Ibu gitu ya. Mungkin sebenarnya kami itu di bursa juga open gitu ya sebenarnya untuk produk-produk produk-produk yang berbasis ESG gitu ya untuk kedepannya gitu. Tapi memang untuk startnya memang kami mencatatkan green bond dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi prosesnya sebenarnya kalau di Bursa Efek Indonesia itu dalam peluncuran sebuah produk itu kami biasanya juga melakukan studi banding gitu ya, benchmarking gitu ya kepada bursa-bursa lain gitu. Kira-kira apa yang memang perlu dicatatkan di bursa, terus kemudian yang terutama adalah sebenarnya adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh investor gitu ya, dan kira-kira infrastruktur apa yang cukup memadai untuk bisa perdagangannya atau pencatatannya ini bisa dilakukan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, Why Green Bond ini sebenarnya memang inisiatif dari kami dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia, memang untuk pertama-tama untuk memfasilitasi ini terlebih dahulu, karena memang kami lihat bahwa dukungan untuk mencatatkan green bond ini karena memang kami di bursa juga ingin ada pertama keberagaman produk investasi gitu ya, dan kedua adalah memang dari kami ingin juga memperkuat posisi kami untuk mendukung adanya produk-produk ini, program-program pemerintah terkait dengan ESG ini gitu ya. Dan memang kalau kita lihat gitu ya perkembangan proyek-proyek ramah lingkungan gitu ya, memang semakin meningkat Bapak dan Ibu, dan memang selain itu juga kita selalu melihat demand-nya gitu ya, investor juga
menginginkan hal itu ada di Bursa Efek Indonesia. That's why kita fasilitasi gitu ya. Dan kedepannya sih yaitu kami selalu open for discussion mungkin, dan kami juga di riset kami di bagian pengembangan kami juga sedang melakukan melakukan studi ya terkait dengan ini, dengan produk-produk lainnya. Mungkin itu pertama untuk Bu Nur Komariah, mungkin semoga bisa menjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Marliana ini. Terima kasih Bu, ESG risk rating yang akan diisi oleh BI, apakah beraliansi dengan lembaga rater yang telah ada? Sama Bu, ini sebenarnya jawabannya sama memang. Untuk ESG risk rating ini kami juga open gitu ya untuk beberapa pihak yang mau bekerja sama dengan kami gitu ya untuk melakukan assessment atas risk dari perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Mungkin juga menjawab juga pertanyaan dari Pak Budi gini ya, kenapa memilih Morningstar gitu ya sebagai penilai ESG ratingnya gitu. Ya kebetulan memang pertama-tama memang yang datang adalah lembaga tersebut gitu ya. Jadi ya itu yang pertama kami lakukan gitu, dan kami lihat memang beberapa kerjasamanya ini juga cukup baik gitu ya. Dan ini juga sama Bapak dan Ibu gitu ya, bahwa tidak tertutup suatu waktu gitu ya. Ya di sini ada MSCI, FTSE, Russell, mungkin ada beberapa lembaga rating lainnya gitu yang mau datang ke kami untuk bekerja sama, tidak hanya mungkin assessment risk, tapi juga membuat indeks berbasis ESG. Kami selalu welcome gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk dari pertanyaan dari Pak Budi ini juga carbon trading yang akan dilakukan di 2023 oleh IDX, apakah berlaku juga untuk global? Untuk sementara ini mungkin kita mulai dulu karena ini mandatnya dari pemerintah Republik Indonesia, mungkin kami sebatas di Indonesia dulu ya Bapak dan Ibu. Kemudian carbon credit certification-nya ini akan menggunakan metode yang mana gitu. Terus terang kami juga masih benchmarking Bapak dan Ibu sekalian gitu, kira-kira di bursa-bursa lain gitu ya. Kebetulan kami kan bursa efek gitu ya, jadi ini juga sesuatu yang baru buat kami gitu ya. Mandat ini juga alhamdulillah di kami, sehingga kami juga melakukan benchmarking juga ke bursa-bursa lain. Kira-kira metode mana saja yang cukup banyak pertama baik untuk investor, kedua baik juga buat perusahaan tercatat atau perusahaan yang akan melakukan trading di situ gitu ya, dan ketiga adalah infrastrukturnya juga kami dapat sediakan. Itu sih, jadi saya bisa sampaikan memang kami sedang melakukan persiapan gitu ya, dan memang kami sedang melakukan benchmarking ke bursa-bursa yang sudah ada. Kurang lebih sih itu yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Oke, sudah habis pertanyaannya, Mas Arief? Nggak ada lagi? Ya, saya pikir sebetulnya nanti ketika para peserta melihat kembali bahan presentasi yang juga mungkin akan dibagikan, akan muncul lagi pertanyaan. Untungnya kita masih punya waktu sampai besok, begitu. Dan saya pikir Prof. Susi dan Pak Adi, saya rasa bersedia ya nanti kalau ada yang menghubungi gitu ya untuk berdiskusi lebih lanjut, karena memang animo perusahaan saya rasa sampai beberapa tahun ke depan urusan ESG ini akan jadi top priority di perusahaan masing-masing. Buktinya makin banyak kawan-kawan saya yang jadi manajer ESG gitu ya, divisi ESG gitu ya, yang saya juga ya sebetulnya berharap
ini juga akan berkontribusi lebih baik terhadap urusan keberlanjutan perusahaan dan berkontribusi terhadap urusan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum ini saya kembalikan kepada Mbak Fani, mohon Prof. Susi dan Pak Adi, kalau ada closing statement atau ada pesan-pesan apa kepada peserta untuk selama 2 hari ini, silakan Prof. Susi. Ya, saya rasa skema apapun juga ya yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga planet ya, itu adalah baik. Dalam hal ini ESG menurut saya masih memiliki harapan dan juga ke depan itu akan menjadi lebih baik ya, tentu karena proses untuk memperbaiki, ada gap, ada loophole dan lain sebagainya, sehingga mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi membantu dan mensupport target-target capaian skema global apapun juga ya, karena kalau bukan kita bersama-sama tentunya tidak bisa hanya kita berikan tanggung jawabnya hanya kepada pemerintah gitu, karena kan kita juga masih tetap ingin tinggal di planet ini ya, paling enggak gitu sampai kapan, walaupun Elon Musk sekarang sedang mencari-cari juga planet lain yang mungkin bisa kita huni ke depan, tapi tanggung jawab kita bersama sehingga melakukan atau melaksanakan berbagai skema-skema yang ada ya, termasuk melalui instrumen-instrumen seperti ESG, saya rasa masih menjadi sebuah keniscayaan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Prof. Susi. Pak Adi, silakan Pak. Ya, mungkin saya setuju dengan statement dari Prof. Susi gitu ya. Nah, kalau secara pribadi saya itu orang yang telat belajar terkait dengan ESG ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan mungkin saya melihat juga gitu ya, memang ke depannya kita butuh lebih banyak edukasi dan sosialisasi terkait dengan baik lingkungan hidup, sosial, dan governance gitu ya. Dan ini kan menjadi semacam culture gitu ya, semacam culture. Kita berusaha ini menjadi sebuah way of life gitu ya, Bapak dan Ibu. Kami di Capital Market berusaha untuk mempush ya, tidak hanya mendorong, tidak hanya menyenggolnya gitu pelan-pelan gitu ya, tapi juga berusaha untuk mendorong gitu ya, mendorong tidak hanya perusahaan tercatat saja, tidak hanya anggota bursa saja, tidak hanya investor lokal atau global saja gitu, tapi kalau bisa kami menyentuh ke semua pihak, kami akan berusaha untuk mencapai hal tersebut gitu. Dan saya kira betul Prof. Susi gitu, kita ingin hidup lebih lama, maksudnya hidup lebih baik ya lebih baik di bumi ini. Kita harus memulai dengan perilaku kita gitu ya, tindakan kita gitu, dan mungkin dengan pengambil keputusan investasi kita, kemana kita akan berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih baik, yang lebih memahami ESG, sudah apply praktis ESG-nya, itu akan lebih baik untuk kita gitu ya, untuk bisa hidup. Tidak hanya kita sih, tapi juga generasi-generasi setelah kita. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan, Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Ya, saya rasa saya bahkan tidak akan mau wrap up dulu sesi 1 ini. Saya yakin ini jadi pengantar yang mencerahkan dan pengantar yang baik untuk tambahan 5 plenary ke depan gitu. Dan semoga nanti di hari terakhir pemahaman kita semua akan menjadi utuh setelah diantarkan dan ditambahkan 5 sesi berikutnya. Terima kasih banyak kepada Prof. Susi, Pak Adi atas waktunya, atas pemikiran-pemikirannya. Kita mungkin di masa depan masih akan sering berjumpa lagi
terutama urusan SDGs ya, Prof. Susi, akselerasinya harus dipercepat, meskipun Prof. Susi tadi bilang kayaknya nggak bakal tercapai semua. Oke, kita akan lihat semaksimal mungkin akan tercapai kayak apa. Tetap semangat. Saya rasa demikian. Saya kembalikan kepada admin dan Mbak Fani, para peserta. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan berikan aplaus secara online untuk moderator kita yang luar biasa, Bapak Wahyu Aris Darmono, selaku Senior Advisor Social Investment Indonesia, dan tentu saja apresiasi luar biasa kita patut berikan juga kepada narasumber pada plenary yang pertama, yaitu Bapak Adi Pratomo, selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, dan terima kasih Dr. Zuziana SSI MSI selaku Director of SDGs Center Universitas Pajajaran atas pemaparan materinya. Tentunya pada momen kali ini juga kami ingin apresiasi kebersamaan dari awal acara ISIF 2022 dengan foto bersama dengan seluruh peserta ISIF yang sudah bergabung. Kepada seluruh peserta ISIF dan juga narasumber berkenan untuk dapat berfoto bersama secara virtual. Kita akan open cam terlebih dahulu. Untuk para peserta yang memungkinkan untuk open cam, kami juga undang untuk dapat berfoto bersama. Jadi nanti kita akan abadikan momen kesempatan luar biasa ini di setiap plenary-nya. Baik, kami masih berusaha untuk bisa menghubungkan secara open cam. Nah, baik. Berkenan kepada seluruh peserta di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dalam acara ISIF 2022 untuk open cam terlebih dahulu tanpa open mic. Di sini masih ada Prof. Susi dan juga Pak Adi ya, beserta dengan Pak Aris. Oke, saya lihat di monitor saya ini sudah terhubung dan sudah open cam. Kita akan berfoto terlebih dahulu untuk halaman yang pertama. Izin hitungan dari kami, dari studio kami. Kita mulai untuk halaman atau layar yang pertama. 3, 2, 1. Oke. Kita boleh beralih ke layar yang kedua, karena saya yakin di sini banyak sekali panitia yang peserta dan juga tentu saja para narasumber yang ingin mengabadikan momen ini sebagai tanda kebersamaan. Baik, satu halaman saja yang kita abadikan. Terima kasih banyak kepada narasumber pada plenary yang pertama dengan tema yang luar biasa, yaitu tema ESG Regulation Navigating the ESG Journey pada momen kali ini. Bapak dan Ibu peserta ISIF 2022, sebelum kami persilakan Anda untuk dapat beristirahat jeda sejenak sampai dengan jam 1 siang nanti, ada beberapa hal yang tentunya ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari PT Pertamina Persero sebagai Platinum Partner dan juga Danone Indonesia sebagai Gold Partner dan tentu saja PT Petrokimia Gersik sebagai Bronze Partner. Untuk materi yang ingin sekali dimiliki oleh para peserta sebagai bahan pembelajaran, tentu saja akan kami bagikan setelah dikumpulkan dan juga dihimpun oleh tim panitia. Jadi nanti semua narasumber akan dihimpun terlebih dahulu, materi-materinya nanti akan dibagikan kepada seluruh panitia dalam satu link. Kemudian untuk pertanyaan Bapak dan Ibu peserta yang belum sempat terjawab, begitu ya, karena memang keterbatasan waktu, Anda bisa update untuk jawaban dan juga respon dari para narasumber yang Anda sampaikan di kolom chat melalui website resmi SII. Jadi pastikan Anda selalu update website kami di Social Investment Indonesia. Kita sudah tiba pada momen istirahat siang hari ini sebelum kita menuju ke plenary yang kedua dengan tema yang tidak kalah luar biasa. Di jam 1 siang kita akan memulai plenary yang kedua dengan judul ESG off the shelf. Dan tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Untuk itu, aplaus secara virtual untuk kita semua yang senantiasa luar biasa mengikuti plenary yang pertama ini. Kita akan bertemu lagi pada pukul 1 secara virtual dalam acara ISIF 2022. Kami persilakan bagi Anda yang ingin off cam dan juga off mic, namun jika Anda ingin tetap terhubung, kami juga persilakan. Untuk itu, selamat menikmati hidangan siang dan selamat beristirahat.